Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Dayani dengan NIM 22650024. Pada video ini saya akan mereview materi pertama, pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Kenapa keamanan komputer itu dibutuhkan? Pertama, Information-Based Society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi seluruh perusahaan maupun personal. Kedua, infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Kemajuan zaman menyebabkan kejahatan komputer semakin meningkat karena pertama, aplikasi bisnis berbasis IT dan jaringan komputer meningkat seperti online banking, e-commerce, electronic data interchange. Yang kedua, desentralisasi server. Ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Keempat, meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. 6. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source kode program yang digunakan. Dan yang terakhir, berhubungan dengan internet. Lanjut, prinsip dasar keamanan komputer. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contohnya, data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang bersifat pribadi seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya, serta data-data milik perusahaan. Kedua, integriti atau keaslian berarti menjamin bahwa data informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integriti merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Dalam integriti terdapat dua mekanisme pengaman, yaitu mekanisme positif dan mekanisme detektif. Prinsip selanjutnya, availability berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat cepat diakses. Keempat, authentication atau autentikasi, yaitu metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses dan mencarikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci publik atau privat, dan autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Prinsip selanjutnya, authorization, memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Non-repudiation tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer, di mana mengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Berikutnya, ancaman keamanan komputer secara umum. Yang pertama, manusia. Hacking, cracking, atau siapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi, memasukkan program ilegal seperti virus, burung, malicious software, dan kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem. Kedua, hardware failure. Tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Lalu segala sistem bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Lanjut, software failure, yaitu adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, dan uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Ancaman yang terakhir yaitu alam yang merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Berikutnya, menurut David Eckhoff dalam kurung John D. Howard and Analysis of Security Incident on the Internet 1989 sampai 1995 di Hedi Thesis Engineering and Public Policy
Carnegie Mellon University 1997 berdasarkan lubang keamanan, ancaman keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pertama, keamanan yang bersifat fisik. Dalam keamanan yang bersifat fisik, ada akses orang yang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya, yaitu denial of service, dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja, karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Kedua, wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Yang ketiga, scene flood attack, di mana sistem host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem atau game. Keamanan berikutnya, keamanan yang berhubungan dengan orang, yaitu pertama, identifikasi user atau dalam kurung username dan password. Kedua, profil risiko dari orang yang mempunyai akses, pemakai, dan pengelola. Pemakai ini bisa berupa karyawan biasa, manajer, atau administrator sistem. Dan pengelolanya bisa berupa administrator IT, security office, dan risiko dari pemakai ini seperti phishing, kebocoran data, dan internet threats. Jadi, identifikasi penggunaan dan manajemen profil risiko sangat penting dalam menjaga keamanan sistem komputer. Dengan menggunakan teknik identifikasi yang kuat dan pemahaman yang baik tentang profil risiko pengguna, organisasi dapat melindungi informasi dan sistem mereka dari berbagai ancaman keamanan. Lanjut, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Pertama ada enkripsi. Enkripsi ini adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci. Deskripsi melindungi data baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Selanjutnya ada firewall. Firewall aplikasi yaitu melindungi aplikasi tertentu dengan memfilter lalu lintas yang berhubungan dengan aplikasi tersebut. Lalu ada VPN yang mengamankan koneksi internet dengan membuat jalur terenkripsi antara perangkat pengguna dan server VPN. Ini melindungi data dari penyadapan selama transmisi dan memungkinkan akses aman ke jaringan pribadi dari lokasi yang berbeda. Terakhir ada keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack recovery. Menurut Wistelling, serangan attack terdiri dari pertama, interruption, yaitu perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contohnya, denial of service attack. Kedua, interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contohnya, sniffing man in the middle, phishing, keyloging, wiretapping. Ketiga, modification, yaitu pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah asetnya. Contohnya, mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang terakhir, fabrication, yaitu pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contoh dari serangan ini yaitu memalsukan hardware seperti aslinya dan memalsukan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Selanjutnya, ilustrasi serangan keamanan komputer. Di sebelah kiri atas terdapat komputer dan perangkat seluler. Ini melambangkan perangkat pengguna yang dapat menjadi target serangan atau yang digunakan untuk mengakses internet. Lalu di sebelah kiri bawah ada internet service providers, yaitu melambangkan penyedia layanan internet yang menghubungkan pengguna dengan internet. Mereka dapat menjadi target serangan atau digunakan untuk mengamankan lalu lintas. Lalu di tengah bawah ada hackers dan snipers, melambangkan pihak yang melakukan serangan seperti peretas hackers dan mata-mata snobs. Mereka mencoba mencuri, merusak, atau mengakses data tanpa izin. Lalu di sebelah kanan bawah ada governments. Ini melambangkan pemerintah yang mungkin melakukan pemantauan atau serangan terhadap data tertentu untuk alasan keamanan nasional atau lainnya. Sebelah kanan atas terdapat dunia maya yang mencakup berbagai layanan dan platform online. Dan di tengah atas melambangkan keamanan atau enkripsi yang berfungsi untuk melindungi data dari serangan. Ini menunjukkan pentingnya keamanan dalam melindungi data pengguna dari berbagai ancaman yang digambarkan di sekitar. Selanjutnya, ilustrasi serangan keamanan komputer. Sini terdapat serangan DDoS, Distributed Denial of Service.
Serangan ini melibatkan banyak komputer atau perangkat untuk membanjiri server target dengan lalu lintas internet yang sangat tinggi. Tujuan dari serangan ini untuk membuat layanan pada server target menjadi tidak tersedia atau sangat lambat bagi pengguna yang sah. Di tengah-tengah terdapat server web yang ditargetkan serangan. Nah, di sini terdapat komputer penyerang yang terhubung ke web server dari berbagai lokasi. Komputer-komputer ini berupa botnet, yaitu jaringan komputer yang telah terinfeksi malware dan dikendalikan oleh penyerang. Panah yang mengarah ke server web menunjukkan aliran data yang besar dari komputer penyerang ke server target, yang menyebabkan server menjadi kelebihan beban dan tidak dapat menangani permintaan yang sah. Ini yaitu gangguan layanan. Pengguna yang mencoba mengakses layanan dari server tersebut akan mengalami gangguan atau tidak dapat mengakses layanan sama sekali karena server kelebihan beban. Keamanan dan kerugiannya berupa serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi pemilik layanan yang diserang. Selanjutnya, ilustrasi penggunaan firewall untuk keamanan komputer. Dalam konteks keamanan jaringan, firewall adalah sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak sah masuk atau keluar dari jaringan pribadi. Ini dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Komputer dan router terhubung di belakang firewall menunjukkan bahwa mereka dilindungi dari ancaman eksternal oleh firewall. Lalu lintas jaringan, panah ini menunjukkan aliran data ke jaringan melalui firewall. Firewall memeriksa lalu lintas ini untuk memastikan hanya data yang sah yang diizinkan masuk atau keluar. Lanjut, ilustrasi penggunaan VPN untuk keamanan komputer. ISP atau Internet Service Provider adalah penyedia layanan internet yang menghubungkan perangkat pengguna ke internet. Kawan ini menggambarkan internet secara umum sebagai jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat. Pemerintah dan pengiklan pihak-pihak yang mungkin tertarik untuk mengakses data pengguna. Dengan menggunakan VPN, data pengguna terlindungi dari akses yang tidak sah oleh pihak-pihak tersebut. Secara keseluruhan, ilustrasi ini menunjukkan bahwa VPN menyediakan lapisan keamanan dengan mengenkripsi data sehingga data tersebut tidak mudah diakses oleh pihak ketiga seperti pemerintah atau pengiklan. Berikutnya ada beberapa kasus kecelakaan pelanggaran keamanan. Pertama, SolarWinds Supply Chain Attack tahun 2020. Serangan siber ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak yang memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur IT. Serangan ini memungkinkan peretas untuk mengakses dan mengambil alih sistem di perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, FireEye, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Kedua, Facebook. Cambridge Analytica skandal tahun 2018. Cambridge Analytica, perusahaan konsultan politik, mengumpulkan data pribadi lebih dari 87 pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka untuk membantu kampanye politik tertentu. Ketiga, Capital One Data Breach tahun 2019. Data sekitar 100 juta pelanggan dan calon pelanggan Capital One di Amerika Serikat dan Kanada dicuri oleh peretas. Data yang dicuri meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Keempat, Marriott Internal Data Breach tahun 2018. Informasi pribadi sekitar 500 juta tamu Marriott di seluruh dunia, termasuk nama, alamat, email, nomor telepon, dan nomor paspor dicuri oleh peretas. Equifax Data Breach tahun 2017. Informasi pribadi sekitar 143 juta warga Amerika Serikat, termasuk nama, alamat, tanggal lahir, nomor jaminan nasional, dan informasi keuangan dicuri oleh peretas. Lalu ada Uber Data Breach tahun 2016. Informasi pribadi sekitar 57 juta pengguna Uber di seluruh dunia, termasuk nama, alamat, email, nomor telepon, dan nomor plat kendaraan dicuri oleh peretas. Dan ada Yahoo Data Breaches tahun 2013 sampai 2014. Data sekitar 3 miliar akun Yahoo, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan pernyataan keamanan dicuri oleh peretas. Insiden selanjutnya, serangan ransomware WannaCry. Pada tahun 2017 yang menyerang sistem keamanan sistem komputer global, termasuk di dalamnya layanan kesehatan di Inggris, perusahaan otomotif Renault, dan operator telekomunikasi Spanyol. Pelanggaran data LinkedIn pada tahun 2012 yang mengakibatkan sekitar 167 juta akun pengguna bocor, termasuk nama pengguna sandi dan alamat email. Lalu ada serangan hacker pada Stanley Pictures pada tahun 2014 yang mengakibatkan banyak dokumen pribadi dan rahasia bocor, termasuk informasi tentang karyawan dan aktor Hollywood. Lalu ada serangan keamanan pada situs web Target pada 2013 yang mengakibatkan pencurian informasi pribadi sekitar 110 juta konsumen, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan nomor kartu kredit.
Dari beberapa kasus kecelakaan pelanggaran keamanan ini, terbukti bahwa keamanan komputer sangat penting. Selanjutnya ada 7 prinsip keamanan komputer. Yang pertama, menetapkan kebijakan atau polisi keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Kedua, perlakuan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Ketiga, ada perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. 4. Pastikan pengembang dilatih dengan cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. 5. Kurangi risiko ketinggi yang dapat diterima. Keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Sini terdapat kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001. Kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. ISEMS adalah kependekan dari Information Security Management System. ISEMS adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko dari keamanan informasi. ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya. Yang pertama, inisiasi, yaitu pada tahap ini perusahaan menentukan skop dari sistem manajemen keamanan informasi yang akan diterapkan dan menetapkan tanggung jawab, sumber daya, dan persyaratan untuk melaksanakan ISEMS. Kedua, perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan, dan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait ISEMS. Ketiga, implementasi. Pada tahap ini, perusahaan menerapkan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan dan kesadaran keamanan, dan mengevaluasi sistem secara berkala. Keempat, evaluasi. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan, melakukan pengukuran kinerja dan efektivitas dari kontrol keamanan yang telah diterapkan, dan melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa ISEMS selalu up to date. Nah, mungkin ini saja review materi pengantar keamanan komputer dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.